Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to my channel. In this video, I will try to explain all things in English book for 8th grade, especially chapter 7 about my uncle is a good zookeeper. So check it out. For the first in this page, how to write that to get all information for the text before. Jadi di halaman ini tuh bagaimana kalian menuliskan informasi yang kalian dapat dari teks sebelumnya. Dan di sini menyatakan tentang beberapa hewan, ada 4 hewan, ada gajah, ada harimau, ada juga beruang dan juga monyet. Nah, dan juga monyet. Dan juga kalian tuliskan apa yang kalian dapat dari teks tersebut, entah itu habitatnya, food, activity, or characteristic. Nah, di sini kakak akan ambil contoh yang satu aja ya. Tigers are the biggest of all cats. They live in the grassland and forest. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. They love meat to eat. Nah, jadi di informasi yang teks itu kita dapatkan bahwa tiger itu adalah kucing yang paling besar. Terus mereka tinggal di padang rumput dan di hutan. Terus juga badannya bisa menjadikan dia berkamuflase dengan bagus saat dia berburu. Dan juga harimau ini suka makan daging. Nah, lalu kalian masuk aja ke informasinya. Habitatnya grassland and forest, foodnya meat, activity-nya hunt, karakteristiknya adalah the biggest of all cats. Ya, seperti itu untuk contoh yang tiger. Nah, untuk yang bear sama monkey bisa catat aja deh ya. And next page, how to make sentence of simple present form. Jadi untuk yang bagian ini, bagaimana kita menuliskan bentuk tenses simple present. Dan untuk menyatakan apakah simple present itu, jadi untuk menyatakan sebuah fakta, terus juga untuk menggambarkan kebiasaan atau kejadian yang dilakukan berkali-kali di dalam bingkai waktu sekarang atau rutinitas gitu. Terus menggambarkan perasaan dan atau emosi, mengungkapkan kepemilikan dan juga hubungan logis, untuk menyampaikan pendapat dan juga pikiran. Digunakan juga untuk kalimat instruksi dan digunakan pada kalimat pengandaian tipe 1. Dan yang sesuai dengan teks yang dibahas itu adalah yang nomor 2 ya, yang untuk menggambarkan kebiasaan atau rutinitas seorang zookeeper atau seorang penjaga kebun binatang. Perlu kalian ketahui juga untuk bagaimana cara menyusun kalimat simple present itu ada rumusnya. Nah, rumusnya ini untuk yang kalimat positif, subject plus verb 1 plus s or is plus object. Jadi is sama is di sini tuh bergantung dengan siapa subjeknya. Oke, bisa dilihat di tabel yang afirmatif. Ketika subjeknya I, you, we, they, maka tidak menambahkan es di dalam katanya. Tapi ketika subjek she or it atau orang ketiga tunggal, maka ditambahkan s or es. Untuk kalimat negatif, bentuk rumusnya adalah subjek plus do or does plus verb 1 plus object. Sama juga nanti bergantung subjeknya. Kalau subjeknya he, she, it, maka gunakan doesn't. Tapi kalau ketika subjeknya I, you, we, they, gunakan done. Intinya jadi untuk yang di kolom yang warna kuning yang untuk subjeknya orang ketiga tunggal, he, she, it, itu kalau positif kata kerjanya ditambahkan s atau is, ketika dari kalimat negatif ditambahkan does not. Itu sih intinya. Sementara yang lainnya, subjek yang lainnya tinggal langsung verb 1. Oke, langsung ke nomor 2. Bisa lihat di gambar bentuknya. Mrs. Siska prepares food and drinks every morning. Nah, di sini simple presentnya kenapa menggunakan prepares menambahkan s, karena Mrs. Siska kata gantinya adalah she. Next ke nomor 3, Mr. Hari and Mrs. Gina clean the animals cage every morning. Nah, kenapa clean-nya tidak ditambahkan s? Karena ini berdua ya, Mr. Hari dan Mrs. Gina. Kalau diubah kata gantinya menjadi mereka. Mereka itu tidak menggunakan s atau is. Number 4, Mr. Water wash animals every morning. Sama di situ juga kata kerjanya wash, mencuci, itu tidak ditambahkan s karena
dua orang. Next number 5, Mrs. Indy. Nah, Mrs. Indy itu berarti kan kata gantinya she, maka tambahkan s untuk kata kerjanya. Mrs. Indy takes care of 6 animals regularly. Nah, tambahannya untuk yang kenapa ditambahkan regularly, every morning, itu untuk menunjukkan kata karangan waktunya. Selanjutnya number 6, Mr. Matthias. Mr. Matthias itu kata gantinya berarti he. He berarti nanti kata kerjanya ditambahkan s. Oke, Mr. Matthias regularly repairs the animal's cage. Jadi regularly-nya bisa di depan, bisa juga di belakang. Jadi susunannya seperti itu. Pak Matthias secara rutin memperbaiki kandang hewan. Dan selanjutnya di bagian ini adalah bagaimana kita menyimpulkan pernyataan seseorang tentang sesuatu dengan menggunakan kalimat simple present. Contohnya untuk yang bagian 2. Di sini bagaimana menyatakan rutinitas Dayu, Lina, dan Siti menurut Udin. Yang pertama, they in the class, they walk to school but always on time. They rarely take public transport. They always look healthy and happy. They often speak English to each other. They often speak English to their friends. They often speak English to each English teacher and their English is very good. Jadi ini kesimpulan pernyataan Udin tentang Dayu, Lina, dan Siti. Berikutnya menyimpulkan pendapat Benny tentang rutinitas Udin, Edo, dan Benny itu sendiri. Yang pertama, they go home straight away after school. They don't go to wrong places in their uniform. Sometimes go out for school activities. Often ride on bicycle around the town. Sometimes swim in the river. And often play football together. Pendapatnya Siti mengenai Udin, Edo, dan Benny. They always together. They play together. Also exercise together. So close to each other. So close to Lina, Dayu, and Siti. They often do homework together, they practice English together, they help each other, and they learn from each other. Next number 5. Di sini pendapat Edo tentang Edo's family, tentang keluarga Edo. Yang pertama, her parents go to work homework. Edo and her sister go to school, they usually breakfast together, they usually dinner together. They also talk, chat, and tell jokes. Her parents are good cooks. Her father often makes fried noodle. Her father often makes fried rice. Edo and her sister make a table and clean the dishes. Di sini kalian bisa lihat bagaimana kalau menggunakan her father makes-nya ditambahkan s, tapi ketika Edo and her sister make-nya tidak ditambahkan s karena Edo dan her sister kalau dibuat kata kandi menjadi mereka. Kalau yang her father menjadi he. Itulah cara penggunaan simple present dalam menyatakan atau menyimpulkan pendapat seseorang tentang sesuatu. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa buat subscribe channelnya Apen Edukasi. Bye bye. Pas bye bye muncul monkey